Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral kaum muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat isya, tarawih dan witir Masjid Jami Al-Barakah, bil khusus DKM, pengurus dan jamaahnya yang mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kehidupan kita, dan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, dan kelak ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Puji dan syukur tak henti-hentinya mari kita selalu membasahkan lisan kita. Basahnya lisan adalah dengan berzikir. Lisanun zakirun, lisan yang berzikir. Wa qalbun syakirun, hati yang dibasahi dengan syukur kepada Allah. Wa bala'un sabirun, dan ketika dapat ujian musibah dia sabar. Maka tiga golongan ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriringkan salam mari kita sampaikan kepada penghulu alam, seorang nabi yang terpilih dari 124.000 nabi. Bahkan beliau seorang rasul yang terpilih dari 313 rasul, sampai kepada 25 nabi dan rasul dan 5 nabi-nabi ulul azmi. Satu-satunya nabi yang kelak nanti pada hari kiamat yang langsung mendapatkan mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul ujma, junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah ada di malam ke-18 daripada bulan suci Ramadan. Yang tinggal menghitung hari lagi di 10 hari terakhir adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dinantikan oleh baginda Rasul dan para sahabat, yang dimana baginda Rasulullah memberikan kabar gembira kepada seluruh para sahabat. Apa kata baginda Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, yang dimana kata baginda Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Aziyadatul khair. Di dalam bulan Ramadan semua isinya adalah al-khair, kebaikan. Semua yang ada di Ramadan ini ada isinya kebaikan, pahala berlipat ganda, doa dijabah oleh Allah, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Bahkan rahmat Allah turun, surga dibuka pintu selebar-lebarnya, neraka ditutup. Bahkan di bulan Ramadan wa fihi lailatun, dan di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang khair, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang sering disebut oleh dan malam Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan cahaya bagi umat Islam. Bahkan pernah dalam satu riwayat digambarkan Allah berikan 2 cahaya, yang mana cahaya ini dah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu, tapi bagi umat Nabi Muhammad telah diberikan apa cahaya? Yang pertama, nur Ramadan, cahaya bulan suci Ramadan. Karena memang jauh-jauh hari
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah mengatakan, inna Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadana syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk umatku, umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagia kita hadir di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah perbanyak doa, terlebih lagi di malam-malam 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang malam itu jika kita menemukan satu malam itu, maka Allah berikan ganjaran bagi siapapun di antara mereka yang mencari malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan pahala 83 tahun atau kurang lebih 1000 bulan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kami menemukan malam itu? Kami tak paham, walaupun kami diberikan gambaran malam-malam ganjil, walaupun kami dikasih tahu bagaimana cara cirinya malam itu hadir. Ulama tafsir pernah mengatakan, dari surat Al-Qadar yang sering kita baca setiap di nisfu Ramadan, dari malam ke-16 sampai dengan akhir surah Al-Qadar sering dibaca, cukup amalkan ayat yang terakhir dari surah Al-Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam 1000 bulan itu adalah malam sampai terbit fajar shadiq. Andai pun ada jamaah Masjid Al-Barqah 10 hari terakhir itikaf di masjid, lalu dia menghidupkan sampai dengan fajar shadiq, azan subuh berkumandang, niscaya dalam 10 malam itu pasti ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Himbauan para ulama adalah jangan pernah meninggalkan 10 hari terakhir, bil khusus salat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Setidaknya kita mampu beritikaf pada malam itu dalam rangka mencari satu malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Nur yang pertama nur Ramadan, yang kedua adalah nur Quran, cahaya Al-Quran, yang manakah Allah berikan cahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, mujizat yang terbesar yang Allah langsung berikan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW, yang langsung di bulan Ramadan ini pula kita memperingati malam nuzulul Quran, malam diperingati turunnya Al-Quranul Karim, satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang bertanya, sebenarnya malam Lailatul Qadar atau malam nuzul Quran 17 atau malam ganjil? Bagi ulama berpendapat bahwasanya malam 17 bulan Ramadan dalam sejarah adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dalam medan peperangannya, ini disebut dengan perang Badar pada saat itu, yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi juga ada kemuliaan pada malam hari itu, malam di mana seluruh amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan malam Qadar. Hadirin kaum muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak habis rasanya Ramadan kita bicarakan terus kebaikannya. Setidaknya ada motivasi semangat dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya Quran yang pernah ditinggalkan. Karena dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'ani ashabi. Baca, Rasul bilang Iqra'ul Quran, baca Quran oleh kalian, kata Rasulullah, maka sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, naungan pada hari kiamat untuk siapa? Li ashab, untuk sahabat-sahabat Quran, untuk teman-temannya Quran. Siapa teman Quran? Orang yang senantiasa membahasakan lisannya dengan Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Ada orang berkata lagi, Ustaz, bagaimana jika saya baca Quran terbata-bata pada bulan Ramadan? Dalam satu keterangan disebutkan wa ta'ata maqbulatan, selama bulan suci Ramadan ada niat ingin membaca Quran, ada niat ingin menghatamkan Quran, ada niat ingin senantiasa menghafal Quran pada bulan Ramadan, maka senantiasa yang terbata-batanya saja mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bedakan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan satu huruf dari Al-Quran Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Biasanya satu huruf adalah asyru amsaliha. Biasanya setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca asyru amsaliha, 10 nilainya. Ketika bulan Ramadan 10 kali lipat jadi 100 nilainya insyaallah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu.
Jangan tertipu dengan iklan-iklan yang banyak. Terkadang kita melalaikan diri kita di depan-depan TV, depan-depan gadget kita, sehingga menghabiskan waktu kita untuk dunia, sehingga habis waktu dengan dunia dan kita lupa betapa besar fadilah bulan suci Ramadan. Untuk itulah ulama fuqaha pernah menyebutkan bahwasanya ada 4 kesunahan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, takhirus suhuri wa ta'jilul fitri. Kata ulama ahli fikih mengatakan di antara kesunahan Ramadan adalah mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur yang afdal lebih dekat kepada waktu subuh, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan jam 2 malam, terlalu malam. Setidaknya kita jam 4 atau setengah 4 sudah bangun. Lalu kita makan setidaknya 15 menit. Lalu ada orang berkata, Ustaz, saya ketika puasa tak pernah sahur, apa hukumnya? Saya bilang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, tasaharu fa inna suhuri fi barakatun. Sahurlah kalian, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Keberkahannya di mana? Orang Yahudi puasa, orang-orang non muslim puasa, bahkan pernah diejek umat Nabi Muhammad SAW. Muhammad enggak punya puasa, kata orang Yahudi. Muhammad enggak punya ibadah siam, tapi kita punya. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu apa yang membedakan puasa orang Yahudi dengan kita? Adalah tasaharu, sahur. Orang Yahudi puasa, kita puasa, tapi Yahudi mereka tidak sahur, kita sahur. Itulah kesunahan kita, karena dalam sahur ada keberkahan insyaallah subhanahu wa ta'ala, ada nilai kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sahur, walaupun 2 butir kurma, 1 teguk dengan airnya, walaupun sepotong roti dan susu, insyaallah menjadi berkah buat kita. Cuma jangan dendam. Kadang-kadang hari pertama bulan Ramadan, besok pertama yang enak makan apa, sahur ya biar kuat. Bukan itu hadirin yang dirahmati Allah. Karena kesunahan puasa adalah takhirus suhuri wa ta'jilul fitri. Takjil itu menyegerakan buka. Ada orang salah kaprah, takjil, ciling, jalan-jalan kemana-mana mereka mencari makanan sebanyak-banyaknya. Pak, Bu, orang puasa apa aja enak kelihatannya, betul. Dikumpulin juga enak, semua juga enak. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka. Karena di antara 2 kegembiraan dalam hadis Rasulullah, farhatani, ada 2 kegembiraan bagi siapa? Lisaim, bagi orang puasa. Siapa itu? Indal iftar, ketika mau buka puasa, atau ketika hari raya Idul Fitri dikumandangkan malam 1 Syawal, begitu bahagia mereka. Dan kebahagiaan yang kedua adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa untuk Allah, dan Allah yang punya hak memberikan nilai pahala bagi orang yang berpuasa, termasuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sunnah yang pertama, mentakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Di dalam sahur ada keberkahan, di dalam berbuka ada juga keberkahan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, al-iftaru min tamrin au ma'in. Sunnah yang kedua kata ulama di bulan Ramadan adalah berbukalah dengan kurma dan juga seteguk air putih hangat atau putih. Maka sesungguhnya sunnah Nabi jangan pernah ditinggalkan. Andai pun habis makan kurma, habis minum seteguk air, yang lain silakan, tapi ittiba kepada sunnah Nabi diawali dengan tamrin kurma. Ustadz, bagaimana ketika kita sakit? Sunnah bagi orang yang punya penyakit makan kurma 3 sehari. Jika pengen bebas dari teluh, santet, guna-guna 7 butir sehari. Tapi kalau anda punya kurma ajwa yang terbaik, 3 butir bisa menghilangkan penyakit dan bisa mengusir daripada guna, santet dan sebagainya. Itu langsung disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kurma makanan terbaik. Kadang-kadang kita tertipu dengan iklan, berbukalah dengan yang manis, Coca-Cola, Fanta, Sprite, apa aja yang muncul di TV. Bukan itu hadirin. Yang dimaksudkan adalah dengan memakan kurma dan air putih, lalu yang lain silakan. Karena itu sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tidak, kadang-kadang semua makan ada di depan kita, saking kenyangnya terawih kecapean, ngap kadang-kadang kita. Betul. Yang ketiga, kesunahan bulan suci Ramadan karena cahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang ketiga, tarkul kalamil qabih, meninggalkan perkataan, perbuatan, sikap-sikap yang jelek, yang gak manfaat. Sunnah ditinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang gak manfaat. Apalagi datang bulan suci Ramadan, ketika sedang berpuasa, tinggalkan gibah, tinggalkan namimah, tinggalkan mencela,
tinggalkan mencuri, dan tinggalkan perbuatan buruk, maka sesungguhnya bisa membatalkan nilai-nilai pahala puasa kita selama bulan suci Ramadan. Ini yang kadang kita nggak sadar, hadirin yang dirahmati Allah. Shaim mah shaim, puasa mah puasa, tapi mulut tak puasa. Puasa mah puasa, pandangannya tak puasa. Puasa mah puasa, tapi hatinya tak puasa. Itulah kenapa puasa ada 3 tingkatan. Saumul awam, saumul khas, ada yang ketiga saumul khas bil khas. Banyakan di antara kita adalah puasanya orang awam yang baru pandai menjaga perut dan juga tenggorokan kita, tapi lisan tak dijaga. Karena di antara kesunahan bulan Ramadan adalah meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Mendingan tidur, lebih aman, atau falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik, kalau enggak diam insyaallah selamat. Yang terakhir, keberkahan bulan Ramadan, cahaya bagi umat Nabi Muhammad adalah al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Quran. Sunnah yang keempat di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kotak amalnya jangan lancar jalannya. Kalau kotak amal jalannya lancar, jarangnya naruh berarti. Taruh Bapak Ibu. Sungguh wallahi, harapan bagi kita yang meninggal dunia ketika saat ajal menjemput kita, ketika jasad kita dipandikan, ketika kita dikafankan, ketika kita disolatkan lalu dikuburkan, satu permintaan kita, laula akhartani ila ajarin qarib fa'asaddaq wa akum minas sholihin. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan si mayit kalau sudah meninggal dunia? Andai pun Allah berikan kesempatan bagiku untuk hidup sekali lagi di dunia, fa'asaddaq, aku akan sedekah yang banyak, beramal soleh yang banyak, maka sesungguhnya aku termasuk golongan hamba Allah yang soleh. Hadirin, tak layak kita jika harta banyak, badan sehat, uang ada, tak bersedekah. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Dan Allah berikan ganjaran gak tanggung-tanggung. Masalul ladzina yunfiquna amwaluhum, Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang bersedekah. Apa kata Allah? Seperti mereka menanam 1 butir biji, dari setiap biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Orang yang bersedekah akan menghasilkan 700 kali pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pahala tidak kelihatan, hadirin yang dirahmati Allah. Saking kebaikan gak bisa kelihatan oleh zahir mata kita. Allah simpan kebaikan itu kelak buat kebahagiaan kita di negeri akhirat, di alam barzah nanti. Makanya amalan yang pertama bagi orang yang meninggal dunia ketika sudah masuk ke alam barzah adalah sedekah perbanyak. As-sakhiyun qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang sakhiyun, yang dermawan, yang rajin sedekah, yang pernah memilih sedekahnya, dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, pastikan orang baik, dan dipastikan wa ba'idun minan nar, akan dijauhkan dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang pelit dengan hartanya, Qarun pelit dengan hartanya, Sa'labah pelit dengan ternaknya, tak berzakat, Qarun pelit dengan hartanya, tak mengeluarkan hartanya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Allah tenggelamkan dalam lautan, Allah tenggelamkan itu dalam bumi ketika digempahkan bumi. Apa kata Rasulullah? Al-bakhilu, orang yang pelit itu, ba'idum minallah, jauh dari Allah, wa ba'idum minal jannah, jauh dari manusia, wa ba'idum minan nas, dijauhin manusia, wa qaribum minan nar, pasti dekat dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Sedekah diperbanyak. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, Ibnu Athaillah pernah mengatakan, kalau ada orang tak bersedekah sehari, Allah sempitkan dadanya, Allah akan persulit urusannya. Ketika orang bersedekah, Allah akan lapangkan dadanya. Itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ternyata sedekah bisa mempermudah dalam perjalanan hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperbanyak baca Al-Qur'an. Target syukur-syukur one day one juz, 1 hari 1 setidaknya beli Quran per juz. Kalau enggak di rumah ditempelkan Quran. Kalau enggak di depan rumah kita, ya, kurangin kegiatan yang bermanfaat, perbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, insyaallah. Apalagi 10 hari terakhir, ya jangan pernah meninggalkan masjid, jangan pernah, tidak pernah meninggalkan masjid. Insyaallah orang-orang yang mencari rahmat dan ridha Allah pasti akan ditemukan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, dan pasti di akhir Ramadan Allah akan angkat derajat sebagai hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan kutum yang singkat ini membawa kita semakin giat mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan setiap sedekah kita, amaliyah kita, ibadah selama bulan Ramadan Allah terima dengan sebaik-baiknya.
Dan kita doakan buat pengurus masjid dan para donatur dan jamaahnya, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berikan sehat wal afiah, kuat imannya, insyaallah bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Pulang dari kota Mekah Madinah insyaallah pada kuat beli rumah sama tanah, biar kontrakannya pada nambah, rumahnya megah, mobilnya mewah. Dan jangan lupa rajin sedekah, insyaallah matinya husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.